Indra kembali jadi aktor transisi di PSSI, tapi hanya sementara. Ketika visi jangka panjang dipertaruhkan, publik menuntut kejelasan lebih dari sekadar jabatan sementara. Bermain di GBK, Timnas U23 wajib tampil maksimal bukan hanya demi lolos grup, tapi juga menjaga harga diri di hadapan rival klasik Malaysia. Turnamen ini tak boleh jadi sekadar euforia lokal. Alih-alih kejar gelar ketiga, pelatih Vietnam memilih fokus pada proses dan karakter tim. Langkah berani ini bisa jadi investasi emas atau justru pertaruhan besar di tengah ekspektasi publik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Sempat disangka kembali menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri akhirnya meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya bukan dirtek definitif, melainkan hanya sebagai pelaksana tugas sementara. Penunjukan ini bersifat transisi, sambil menunggu federasi menentukan sosok yang akan mengisi posisi strategis itu secara permanen. Penjelasan ini muncul seiring sorotan publik terhadap arah teknis pembinaan sepak bola nasional. Dalam pernyataannya, Indra tak menutupi tantangan besar di posisi tersebut. Menurutnya, tugas Dirtek tak sekedar administratif, tapi menyangkut masa depan sepak bola Indonesia. Dari pembinaan usia dini, pengembangan pelatih, hingga sepak bola wanita, semuanya harus ditata dengan serius. Ia menyebut peran ini sebagai pondasi penting yang memerlukan konsistensi jangka panjang, bukan sekedar proyek jangka pendek atau simbolik belaka. Bagi masyarakat, kejelasan ini memberi gambaran bahwa transformasi sepak bola Indonesia tak bisa dibangun dalam semalang. Keterlibatan nama besar seperti Jordi Cruyff pun memperlihatkan adanya komitmen PSSI untuk memperkuat arah teknis dan visi jangka panjang. Hal ini penting mengingat performa timnas yang sedang naik harus dibarengi dengan sistem pembinaan dan kompetisi yang sehat. Namun, publik tetap layak mempertanyakan, mengapa posisi krusial seperti Dirtek masih bersifat sementara? Apakah ini menunjukkan lambatnya pembentukan struktur teknis yang kuat? Di tengah ekspektasi tinggi terhadap prestasi timnas, PSSI harus menunjukkan ketegasan dan kejelasan arah. Jika tidak, kekosongan jabatan ini justru bisa menghambat kesinambungan visi yang sedang dibangun. Drawing ASEAN Cup U23 mempertemukan Timnas Indonesia dengan rival klasik Malaysia, serta dua tim lain, Brunei dan Filipina. 3 laga fase grup akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menjadikan turnamen ini lebih dari sekedar kompetisi regional. Bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ini adalah ajang pembuktian dan persiapan serius menuju kualifikasi Piala Asia U23 yang jauh lebih berat. Erick dengan tegas meminta skuad Garuda Muda tampil maksimal. Bermain di depan publik sendiri bukan hanya soal gengsi, tapi soal tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan atmosfer kandang untuk memberi semangat penuh pada tim. Dukungan supporter di tribun harus dibayar dengan performa terbaik di lapangan, bukan hanya demi hasil, tapi demi reputasi tim muda Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Jadwal pertandingan sudah ditetapkan. Timnas U23 akan menghadapi Brunei pada 15 Juli, lalu Filipina pada 18 Juli. Laga penentu melawan Malaysia akan berlangsung pada 21 Juli. Pertandingan yang diprediksi berlangsung panas karena rivalitas panjang kedua negara. Semua laga dimainkan di GBK menghadirkan tekanan sekaligus peluang bagi skuad racikan Gerald Vandenberg. Namun sorotan tak berhenti di lapangan. Pertanyaannya kini, apakah PSSI benar-benar serius menjadikan turnamen ini sebagai tolak ukur pembinaan? Atau hanya sekedar target jangka pendek? Jika ingin timnas bersaing di level Asia, maka performa di ASEAN Cup harus lebih dari simbolis. Ini harus jadi panggung konsistensi, bukan hanya euforia sesaat. Waktu dan hasil akan menguji seberapa dalam komitmen itu benar-benar dibangun.
Vietnam datang ke ASEAN Cup U23 dengan status juara bertahan 2 edisi berturut-turut. Tapi pelatih anyar mereka, Kim Sang-sik, justru membawa semangat yang berbeda. Alih-alih menargetkan trofi ketiga secara beruntung, pelatih asal Korea Selatan itu menolak membebani para pemainnya. Baginya, turnamen ini bukan sekadar soal gelar, melainkan ruang penting untuk membentuk generasi emas sepak bola Vietnam. Dalam keterangannya, Kim menegaskan bahwa filosofi yang ia tanamkan mengutamakan proses ketimbang hasil. Ia ingin pemain muda Vietnam tampil lepas, tanpa tekanan berlebihan, dan menjadikan turnamen ini sebagai ajang pengembangan karakter serta kedewasaan dalam bermain. Menurutnya, kemenangan adalah hasil alami dari proses yang benar. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, kerjasama tim, dan semangat kolektif sebagai pondasi utama. Langkah ini tentu berdampak luas. Bagi publik Vietnam, pendekatan Kim bisa jadi terasa berisiko, mengingat ekspektasi tinggi atas prestasi sebelumnya. Namun bagi pemain muda, ini adalah angin segar. Mereka diberi ruang untuk berkembang tanpa harus terbelenggu ambisi instan. Di sisi lain, tim pelatih akan memanfaatkan turnamen ini untuk menilai kualitas individu, mencari kombinasi terbaik, dan mempersiapkan skuad untuk tantangan lebih besar di kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan tajam. Apakah pendekatan tanpa target juara bisa diterima dalam kultur sepak bola Asia Tenggara yang syarat gengsi regional? Apakah publik dan federasi siap menerima kemungkinan hasil minor demi tujuan jangka panjang? Kim Sang-sik tampaknya sadar bahwa untuk membangun sesuatu yang kuat, kadang harus berani melepas ambisi sesaat. Kini waktunya Vietnam membuktikan apakah fondasi lebih penting daripada sekadar medali.